Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena pagi ini kami dapat bersama-sama menyembah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau berkati semua yang hadir pada pagi ini, pemain musik, pujian penyembahan, dan semua jemaat yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar lagi kami akan dengar firman Tuhan. Tuhanlah yang akan mendidik, mengajar, dan Romolah yang akan membuat hati kami dapat mengerti dan respon dengan baik pada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam pertemuan ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak untuk saya ini. Oke, saya walaupun tidak jauh dari pusat, selalu di mana kami pergi untuk kirim salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk jemaat kita di PM Kasih Kornel. Sebenarnya ada saya dengan Pastor Gideon. Ada masa dia manggil tidak sesuai untuk saya, dan waktu saya mau datang juga kamu ada aktiviti, jadi begitulah. Di kali ini Tuhan buka jalan, saya berterima kasih karena ruang yang diberi untuk saya kongsi serba ringkas mengenai perkembangan pelayanan misi dan penginjilan di Musawa 2-3 tahun yang lalu, tahun ini, dan yang akan datang. Oke. So, sebelum itu kita akan lihat firman Tuhan dulu. Mari kita sekali lagi berdoa supaya Tuhan memberkati firman. Tuhan, inilah firman-Mu yang kami akan belajar. Tuhan memberkati kami dan buat kami lebih mengerti, dan hati kami terbuka untuk respon atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lihat kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-49, ya. Kamu boleh baca dari ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi saya akan baca untuk kita. Kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat 1 berkata demikian, dengarkanlah hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Oke, kamu ingat pedang yang tajam ini? Dalam bahasa Kayan itu malam lukjir, tentu kan? Parang yang tajam. Ya. Itu kamu ingat itu istilah itu. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, maksudnya anak panah yang tajam juga, yang sempurna, dan menyembunyikan aku dalam tabung panah. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ayat yang ke-6 dan yang terakhir, terlalu sedikit bagimu. Ada juga terjemahan terlalu kecil, ya. Terlalu sedikit atau terlalu kecil bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub
dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, ini firman Tuhan untuk kita semua. Konteks firman Tuhan ini ialah begini. Di dalam Alkitab, oleh karena kasih karunia Tuhan, itulah nama gereja kamu. Kasih karunia Tuhan. Itu bukan kita minta-minta, merengek-rengek Tuhan mengasihi kita. Hanya karena belas kasihan Tuhan saja kamu dan saya dikasihani dan diselamatkan. Jadi di dalam kitab Alkitab, Tuhan memilih orang Israel karena kasih Tuhan. Dia memilih mereka, memanggil mereka menjadi hamba Tuhan. Dalam konteks Alkitab, hamba Tuhan itu adalah dia yang akan memberitahu Tuhan kepada orang lain. Orang lain melihat hidupnya ada Tuhan yang luar biasa. Jadi orang Israel dipanggil, dipilih di dalam Alkitab untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi alat yang Tuhan pakai. Nah, dalam istilah di sini Tuhan mau pakai mereka seperti pedang yang tajam. Itu istilah. Tuhan mau pakai orang Israel itu seperti anak panah yang tajam. Tuhan memanggil orang Israel jadi hambanya dengan kasih karunia, bukan karena orang Israel itu hebat, tapi karena Tuhan yang hebat memanggil orang yang tidak hebat dan membuatnya jadi hebat, membuatnya jadi berguna. Lalu Tuhan panggil orang Israel untuk pakai sebagai pedang yang tajam. Wow, ini yang pedang yang tajam. Kita orang Ulu ini, siapa ada orang apa ini, orang Ulu ini biasa kalau kita buat ladang ya, tidak ada orang suka mau pegang parang yang tidak tajam, betul tidak kan? Ya. Semua kita mau pakai parang yang tajam supaya senang untuk bekerja. Sangat setuju kan? Tak ada yang satu di sini yang mau guna parang yang tidak tajam. Nah, Tuhan mau gunakan Israel sebagai alat Tuhan di dalam tangan Tuhan yang tajam. Oh, ini betul. Dan juga dikatakan Tuhan mau pakai orang Israel sebagai anak panah yang tajam juga, yang lurus, yang ujung tajam itu bagus, ekornya bagus, tak ada yang cacat celah, semua yang tajam, yang lurus, yang tidak kalau. Nah, dalam konteks kita, Tuhan mau pakai kita ini sebagai satu sumpit, sumpit, dan pelurunya mesti lurus. Tak ada sumpit yang bengkok kan? Tak ada pernah saya tengok ada sumpit yang bengkok. Saya tahu saya lah pernah tahu di Baraka, di Miri ada. Saya tahu saya sumpit itu memang lurus. Tidak boleh dia bengkok, karena kalau bengkok dia tidak boleh menepati sasaran. Jadi mesti sumpit yang lurus dan peluru atau apa nama itu? Langanda. Untuk simpan itu juga baik. Jadi itu dalam konteks kita di Sarawak, sumpit yang lurus. Nah, Tuhan mau pakai orang Israel menjadi hambanya di dalam Alkitab, di dalam tangan Tuhan seperti pedang yang pedang yang tajam dan anak panah yang runcing. Nah, dalam konteks ini juga bukan juga merujuk pada orang Israel juga. Dia menunjukkan kepada nubuatan kepada Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama, ya, ada nubuatan tentang Yesus akan datang, dilahirkan di dunia ini dan digenapi dalam perjanjian baru. Di dalam konteks ini juga, ini satu nubuatan yang Allah menggunakan Yesus, ya, untuk dilahirkan di bumi ini untuk menjadi pedang yang tajam yang membawa kabar keselamatan kepada seluruh muka bumi ini. Pertama pada orang Israel, dan Yesus juga digambarkan di sini juga seperti anak panah yang runcing dan tajam.
juga merujuk pada orang Israel, tapi juga merujuk kepada Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang di tangan Tuhan Allah pakai sebagai pedang yang tajam, anak panah yang runcing. Oke. Di dalam perjanjian baru, sudah, dalam masa kita sudah, gereja, saudara dan saya di dalam tangan Tuhan, bukan karena kamu dan saya hebat. Bagus juga. Siapa yang buat ini nama kamu orang? Kasih karunia. Biasanya Tuhan pakai orang yang tidak hebat. Karena kalau dia hebat dulu dia sombong. Tuhan pakai orang yang seolah-olah tidak ada tenaga. Orang itu seolah itu tidak ada apa-apa pada dia. Tuhan pakai kalau itu dalam tangan Tuhan. Dan orang itu siap untuk dipakai Tuhan, maka Tuhan akan guna dia sebagai pedang yang tajam, sebagai anak panah yang runcing untuk tujuan Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, saya dan saudara, gereja Tuhan. Nah, dalam konteks BM, seluruh BM Sarawak. Kamu tahu berapa jumlah gereja seluruh BM Sarawak? 748 ikut data tahun lepas. 748. Tuhan ada 748 pedang yang tajam, anak panah yang runcing. Saya harap BM kasih karunia lagi tajam. Jangan tumpul ya. Kalau tumpul tidak boleh Tuhan pakai. Oke, jadi ingat di BM seluruh Sarawak ada 748 pedang yang tajam dalam tangan Tuhan. Ada anak panah yang runcing yang di dalam tangan Tuhan mau pakai. Oke. Nah, di mana Tuhan mau pakai pedang yang tajam ini? Mana Tuhan mau pakai? Karena kalau pedang yang tajam tidak dipakai, ini untuk hiasan saja, tidak ada guna. Betul kan? Ada saya pergi khotbah orang itu para pengisah hanya untuk gaya saja. Ini untuk action saja, Pak. Saya harap jangan ada gereja BM Sarawak ada yang ada action saja, hanya untuk bunga-bunga saja. Gaya ada, tapi tak boleh dipakai. Betul kata Gembala. Barang ada banyak yang nampak bagus, sedang dipakai, dibuat jadi hiasan saja. Saya harap 748 gereja BM Sarawak bukan hanya barang yang hanya hiasan saja, yang tak boleh dipakai. Kalau dipakai pun sangat tumpul, tak ada orang mau, tidak laku. Kalau kamu jual barang yang tidak bagus, tidak ada orang mau beli, betul kan? Coba kamu pergi barang, kamu ya tahu barang kan? Kamu tengok rupanya ini besi dia tidak kuat. Ini kalau kerja sikit saja kena putus saja. Kita tidak mau beli dia karena itu barang yang tidak baik. Untuk hiasan boleh, tapi untuk apa hiasan? Barangnya untuk kita guna kerja, bukan untuk hiasan. Okay? Nah, di mana Tuhan mau pakai pedang yang tajam ini dan anak panah yang runcing yang tajam ini? Mana Tuhan mau pakai? Dalam ayat di sini. Nah, kita lihat di sini dikatakan orang Israel atau Yesus, dan di dalam perjanjian baru gereja Tuhan, kitalah ibarat pedang yang tajam, anak panah yang tajam dalam tangan Tuhan untuk membawa kabar keselamatan kepada pada siapa? Dalam ayat yang ke-6 ya, dalam ayat ke-6, terlalu sedikit bagimu, terlalu kecil bagimu. Itu kecil dalam bahasa kaya itu terlalu sedikit. Apa nih? Terlalu apa dalam bahasa? Terlalu sedikit, terlalu kecil. Kanya. Apa dia Bapak? Kanya. Sedikit berapa bahasa? Kanya. Terlalu sedikit apa? Kanya lan. Kecil? Kecil. Semua yang bahasa kaya di sini terlalu kecil, semua sebut 1, 2, 3.
terlalu kecil. Oke, dalam bahasa kaya. 1, 2, 3. Hanyalah. Hanyalah. Tuhan katakan, kalau kamu hanya guna parang tajam ini hanya antara orang Israel saja, terlalu kecil, terlalu sedikit, dia kan? Apa arti dia? Terlalu kecil, terlalu sedikit. Maksudnya, saya memanggil kamu orang Israel, kata Tuhan di sini, bukan hanya, nah dengar di sebaik ini, bukan hanya untuk menginjil, bukan hanya untuk menjadi berkat kepada orang Israel saja. Terlalu kecil bah kalau hanya dengan orang Israel. Itu maksudnya. Terlalu kecil lah, terlalu sedikit lah kalau kamu dalam tangan saya hanya guna barang yang tajam ini untuk menjangkau jiwa-jiwa orang Israel ini. Kalau hanya di antara orang Israel saja, itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Nah, saya mau tanya, berapa jumlah orang Israel pada masa kini dalam dunia ini? Berapa penduduk Israel? Saya tahu kamu, beritahu saya dulu. Penduduk Israel sekarang ini berapa juta? Sarawak pokok, tapi ada sekitar Sarawak berapa juta? Negeri Sarawak, berapa juta penduduk negeri Sarawak? Beritahu saya dulu. Agak-agak lah, tak perlu tepat. Agak-agak berapa juta? 40 juta. 40 juta. 40 juta. Sarawak 40 juta. Lebih 20. Berapa Bapak? Lebih 20 saja. Lebih 20 kau pikir. Perlu kita ini mau belajar ini ya. Sarawak 2,5 juta saja. Sarawak 2, kiralah tambah tolak 2,5 juta saja. Tidak ramai. Oke, orang Israel pada masa kini, sekarang ini dia perang-perang dengan orang Hamas. Di sekolah ada juga yang mati, banyak juga masih hidup. Berapa jumlah mereka? Kalau dalam rekod yang saya tahu, dan waktu kami ada Zoom dengan Israel, mereka kata penduduk Israel 9 juta dalam dunia ini di Israel saja. Okay? Di Israel hanya 9 juta. Penduduk dunia berapa? Penduduk dunia ini berapa? Setahu kamu. Oke, tak perlu banyak kita banyakkan karena kita ini bukan belajar apa-apa. Agak-agak 8 billion. Tidak juta lagi, billion. 8 billion seluruh muka bumi ini. Nah, dalam konteks ini kalau kita guna 9 juta banding dengan 8 billion, Tuhan kata begini, orang Israel, saya mau pakai kamu sebagai hambaku untuk membawa kabar keselamatan itu. Kalau kamu hanya pikir orang Israel yang 9 juta ini saja, terlalu kecil ini dalam bahasa Sabah ini sudah. Terlalu kecil lah ini, terlalu kecil lah kalau kamu hanya pikir orang Israel saja. Terlalu sedikit dikatakan. Nah, surga dibuat bukan hanya untuk orang Israel. Setahu saya, surga dibuat bukan hanya untuk 9 juta orang Israel. Surga dibuat untuk siapa? Untuk semua bangsa. Semua suku kaum yang hidup bukan di Israel saja, tapi yang hidup di seluruh muka bumi ini. Kalau dapat 8 billion ini masuk di surga pada masa yang akan datang. Kalau 9 juta ya terlalu kecil itu bagi Tuhan. Nah, kata Tuhan kepada orang Israel, terlalu kecil. Nah, dalam konteks kita BM-nya, nah inilah yang saya selalu beritahu seluruh BM. Kalau kita BM ini hanya ingat BM saja. Berapa jumlah orang BM di Sarawak? Beritahu saya. Berapa anggota kita di Sarawak? Agak-agak. Berapa members? Berapa ahli BM seluruh Sarawak? Nah, beritahu saya dulu. Agak-agak lah. Agak-agak. Berapa Bapak? Agak-agak berapa? Termasuk kamu orang di sini, berapa orang kamu ini? Berapa ratus kamu orang di pasar? Yang sekarang ini sampai 100? Hah? 100 saja ah? Oke. 100. 200 lebih lah. Kira dalam daftar 200 lebih ya. Dengan di sini. Bayangkan BM di Sarawak
betul atau tidak? Ini data yang kita dapat dari pusat tahun lepas. 344 orang seluruh Sarawak. Dengar, dalam konteks ini, kalaulah Tuhan katakan kepada BM, kalau kamu kerja BM yang 748 ini hanya fikir 100.000 ini saja, ini terlalu kecil, terlalu sedikit. Berapa penduduk dunia tadi? 8 bilion. Sarawak berapa juta? 25 juta. Dibanding 100 itu, kalau inilah yang kamu ingat, mau pergi menginjil, boleh, tapi terlalu kecil, kata Tuhan. Apa nih? Terlalu kecil lah. Siapa yang sebut terlalu kecil? Tuhan. Jadi pada hari ini, contoh lagi, balik kepada biang kasih karunia. Kalau biang kasih karunia hanya fikir yang 200 ini saja sepanjang hidup ini, Tuhan katakan terlalu kecil, terlalu sedikit. Nah, Tuhan katakan, maksud Tuhan begini, boleh, kamu mesti fikir 200 orang ini. Kalau kamu tidak fikir, siapa yang mau fikir juga? Maksudnya kamu jaga, kamu pelihara, kamu dorong supaya kamu terus kuat dalam Tuhan. Perlu. Tapi tambahan Tuhan, janganlah ingat kamu orang saja. Terlalu kecil begitu, terlalu sedikit. Ini Tuhan cakap, terlalu sedikit. Oke. Nah, maksud Tuhan di sini kepada hamba Tuhan, yaitu orang Islam. Kalau kamu hanya menjangkau orang Islam saja, kata Tuhan, bagus. Karena orang Israel pun perlu pergi ke surga. Tapi kalau hanya kamu fikir orang Israel saja, itu terlalu kecil, terlalu sedikit, kan? Oke? So, untuk kita hari ini, untuk PM Sarawak, itulah sebabnya kita Komite Misi Penginjilan, tema kita di sini gereja yang terlibat sama memenangkan memberikan Kristus. Kita mendorong seluruh gereja di Sarawak. Sama ada, saya baru balik dari Ulu Barang, ada pertemuan di Long Senaan untuk daerah Ulu Barang. Ada sekitar 22 gereja yang datang berkumpul. Saya juga katakan yang sama. Kalau daerah Ulu Barang hanya fikir Ulu Barang saja dari dulu sampai sekarang Tuhan datang, Tuhan cakap terlalu kecil. Berapa jumlah anggota BM di Ulu Barang? 2.000 lebih saja, pastor. Bayangkan, kalau itu saja dalam otak kita Ulu Barang dari dulu sampai sekarang, Tuhan katakan terlalu kecil. Jadi bagi ini maksud Tuhan di sini membawa kabar keselamatan kepada tempat kita seperti di Miri, ya, di Sarawak. Kita perlu membawa guna parang yang tajam ini di tangan Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan yang Tuhan pakai ini perlu kita guna di Sarawak untuk menginjil orang-orang yang belum diselamatkan di negeri Sarawak. Untuk pengetahuan kamu, dalam negeri Sarawak, keadaan negeri Sarawak pada masa ini, kalau kita sebut orang yang belum terima Tuhan, pertama orang Melayu, Kedayan. Ini yang di negeri Sarawak. Orang Melayu, orang Kedayan yang Muslim. Untuk kita membawa kabar baik pada mereka, ada cabaran yang paling besar. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh berdoa untuk mereka. Kita boleh, waktu kita bekerja dengan mereka, gaya hidup kita lain atau yang lain, mereka boleh lihat rupanya orang Kristen ini memang orang yang jujur, orang yang baik, orang yang penuh kasih Tuhan. Jadi sekurangnya dalam doa kita, dalam kesaksian hidup kita, mereka melihat kita ini lain. Itu penting. Selain daripada Melayu, siapa lagi? Kedayan. Kebanyakan Kedayan di Sarawak ialah orang Muslim. Sudah itu, siapa lagi yang perlu dijangkau dengan firman Tuhan? Orang Cina. Lebih ramai orang Cina Buddhis di Sarawak. Orang Cina aja 3 kelompok sudah ini, ya. Yang seterusnya apa?
yang perlu diberi perhatian untuk BM berdoa dan untuk membawa kabar keselamatan ialah apa? Orang asing. Orang asing ramai datang kerja di kelapa sawit dan di kilang mana-mana. Kebanyakan mereka ini datang dari Bangladesh, dari Indonesia. Hampir semua mereka ini adalah orang Muslim. Mereka inilah yang Tuhan bawa di negara kita, di negeri kita, supaya PM yang berjumpa dengan mereka, yang bawa mereka kerja di ladang sawit, mereka lah yang perlu kamu gunakan kesempatan untuk beritakan kabar baik. Saya baru balik, saya pergi ke Lawas bulan 1 yang lalu, karena ada satu orang BM di sana, dia toke sawit lah, dia buat sawit yang besar, lalu orang Indonesia datang bekerja di sawit dia, lalu dia buat kebaktian untuk mereka. Waktu Christmas dia jaga mereka baik-baik lah, ramai mereka kenal Tuhan, baik dari latar belakang Muslim, dia terima Tuhan waktu di sana. Nah, ini bos sawit ini, Tuhan bawa mereka bukan untuk kuli kamu saja. Itu sebabnya orang Kristen harus berpikir dari sudut Tuhan kasih karunia. Ini mereka datang bukan untuk kita peralat mereka, tapi mereka datang ada tujuan Tuhan bawa mereka. Lalu saya lihat dan saya bertemu mereka. Apa mereka buat tahu? Gereja yang kecil ini, waktu saya ada di Lawas, mereka membantu satu penginjil di Sumatera Selatan. Mereka beri 500 setiap bulan dari tahun lepas. Dalam cara mereka ialah setiap kebaktian macam ini, mereka ambil persembahan bersama-sama dengan orang dari Indonesia yang Muslim itu, yang ada orang Katolik dari Papua. Semua duit yang mereka ambil putih mereka kirim di Sumatera Selatan. Orang Indonesia yang Muslim itu juga yang kumpul duit untuk bantu orang di Sumatera Selatan untuk menginjil orang Muslim yang di Sumatera Selatan. Wah, itu bagus kan? Dia datang di sini diinjil oleh toke sawit itu. Mereka terima Tuhan. Sudah itu mereka tahu, Pastor, kami pun mau terlibat sama untuk bantu misioneri di negara kami. Dia cakap terlibat sama. Dia tengok ini tempat kan? Dia terlibat sama, dia cakap. Ini orang Indonesia nih, yang waktu di Indonesia dia Muslim, datang di sini terima Tuhan. Dia yang beri persembahan, dikumpul kirim ke Sumatera Selatan, membantu orang mereka yang sudah jadi Kristen untuk membawa kabar keselamatan, membantu guna parang yang tajam yang ada di Sumatera Selatan. Nah itu jadi, tidak bagus kan? Itu yang jadi Tuhan guna orang yang datang dari luar. Jadi orang yang perlu diberi perhatian dalam hidup kita di Sarawak sekarang, orang yang pendatang asing. Kamu tahu ada pusat yang baru di sana. Sekarang kalau kamu pergi dia sudah kira 99% siap. Saya selalu jalan, saya tengok ramai pekerja. Saya orang ini suka cakap. Saya terus, adik dari mana ya? Dari Indonesia. Suku apa ya? Suku Jawa. Oh, terima kasih banyak ya. Saya baru balik dari Bali, Indonesia. Untuk apa ya Pak? Ada urusan di sana. Pak, ini dari siapa? Dari Jawa Tengah. Sudah lama di Sarawak ya, sudah lama bekerja ya Pak. Dan itulah. Nah, jadi orang apa? Orang Muslim gitu ya. Mereka bagus. Kalau begini, jadi ini kan orang yang buat pusat kita orang. Kau dengar di sini. Orang Muslim yang datang dari Indonesia yang buat pusat BDM Sarawak. Saya cakap dengan orang, ada banyak orang Muslim sebelah sini. Kenapa kita orang tidak pergi cakap dengan dia orang? Oh ya betul juga. Kamu orang yang dekat di sini, kalau makan panggil ada orang makan, kita berkawan dengan mereka baik-baik. Karena yang waktu di sini dia terbuka. Itu juga kan? Siapa dengan kamu adik? Saya orang saja. Oh begitu ya, ya. Nah, ini kesempatan. Dia ada di sini, mana ada orang jaga dia pun kayak begitu. Inilah suku yang perlu terjangkau pada di Sarawak. Oke, seterusnya siapa lagi? Kalau sebut kita orang Melanau, Iban semua,
Setahu saya ya, waktu jalan dari Lundu, Serian, Samarahan, Siaman, Selike, Pelangian, semua sawah. Kalau kita orang kaya ini sedikit yang masih kafir sekarang, selalu sedikit. Itu pun karena dia pilih mau jadi kafir itu, bukan karena dia tidak dengar Injil. Ada, dia memilih untuk kafir. Saya pergi tinjau, bukan karena dia tidak pernah dengar Injil. Benar tenang kamu. Memang dia memilih untuk bungan saja. Contohnya kalau di Baram antara orang kaya siapa bungan? Setahu kamu. Saya ada jalan seluruh Baram lah, tidak juga. Tapi setahu saya lah. Yang bahasa yang bungan itu dia sengaja dia pilih mau bungan saja. Bukan karena dia tidak dengar tentang firman Tuhan, karena dia sengaja kan? Dia pilih saja untuk jadi bungan. Jadi kita tidak perlu risau juga. Nah, kalau konteks ini di antara kita suku Dayak, orang Ulu dan orang Iban, yang perlu dibuat antara suku Iban, Melanau, orang Ulu ialah yang kita sebut pemuridan. Kita perlu didik lebih dalam firman Tuhan. Kita tidak perlu menginci dia lagi. Tahu dia Tuhan. Kau sebut sajalah. Saya pergi Som, waktu kami masuk rumah panjang, ada dia tulis surat di sana ada satu buku yang kalau kita masuk kita tulis nama. Sudah itu kami duduk. Yang dengan saya orang India, mereka itu Methodist. Sebelum kami cakap, anak, kami itu semua mau panjang tuh kami itu Methodist itu, kami Methodist. Bilang, oh mana namanya Methodist. Orang yang ikut saya ini pun Methodist juga. Bilang. Pergi Som itu sampai semua, tak ada yang kafir. Itu saja. Pergi di Kapit semua, kita jalan seluruh Kapit balai semua Methodist mereka cakap. Nah, pergi mana-mana jarang yang sebut dia kafir sekarang. Jadi berarti di negeri Sarawak penginjilan masih berlaku. Menginjil ini berarti begini. Kita contohnya kita orang selalu pergi makan di 2020 ya 2020. Kita pergi makan, sedap. Sudah itu kita mau pergi balik lagi karena ada sedap. Kita beritahu, bagus kita pergi minum di 2020. Kenapa? Kawan kamu tanya, sana sedap, bagus. Sama menginjil berarti beritahu Yesus itu baik dengan kamu. Saya ikut Tuhan Yesus baik. Bagaimana kamu boleh kamu pikir? Itu dia menginjil. Saya mengalami Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Waktu saya sakit tempoh hari orang doa untuk saya sehat tahu. Mana tahu boleh juga kamu coba. Tidak salah kalau dia bagus dengan kamu. Ikutlah, kalau jahat ya boleh lah, buang saja lah. Coba yang lain lagi. Itu saja. Saya ikut Tuhan Yesus karena saya tahu dia baik untuk saya. Mana tahu kamu coba lah. Itu saja yang disebut menginjil. Beritahu itu baik. Kamu bawa orang pergi minum di 2020 karena kamu rasa dia baik. Kamu bawa kawan kamu lagi. Kawan kamu itu juga makan dia betul juga. Dia bawa keluarga dia lagi makan. Dia hanya cerita, kenapa bawa pergi sana? Karena di sana 20 itu makanannya bagus. Itu saja. Menginjil maksudnya kita menginjil mana-mana. Duduk dalam kapal terbang juga di sebelah orang Muslim. Kita boleh cakap. Duduk dalam bas atau waktu di mana kita berada bekerja. Itu yang menginjil maksudnya. Kita cakap tentang Tuhan Yesus itu baik. Dia mengasihi semua manusia. Itu saja. Kenapa? Nah, itu menginjil. Jadi di sebelah di sini kan banyak orang Indonesia kan di Kiat Hin kan. Siapa kerja saya kan orang Indonesia, dia Muslim. Nah, dulu saya selalu jumpa mereka, oh ya Pak, mereka bagus, mereka bagus kawan dengan saya. Ini cara kita untuk itu saja. Kita tidak paksa, tapi kita cerita macam itu. Itu yang disebut menginjil. Semua kita boleh buat ini. Nah di Sarawak kita semua, karena kita yang paling ramai di Sarawak ramai orang Kristen. Jadi kita boleh cakap Tuhan Yesus di mana kita berada. Itu namanya cerita kabar baik. Itu dia. Oke. Nah dalam Alkitab di sini Tuhan mau hamba Tuhan ini, yaitu gereja Tuhan, bukan hanya ingat orang Israel. Ayat yang ke-6,
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dikatakan. Saya juga pakai kamu untuk menjangkau orang tempatan lah dalam kata istilah ya. Saya menjangkau gitu. Tapi saya juga mau pakai kamu bukan saja di tempat-tempatan. Ini cakap Tuhan ini ya. Saya juga akan, disebut di sini ayat yang ke-6, tetapi aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan yang membuat, Tuhan yang suruh BM kasih karunia terlibat. Bukan saya, bukan pusat. Tuhan yang buat, Tuhan yang membuat, dikatakan. Tapi aku akan buat engkau menjadi. Tuhan buat kamu menjadi satu kelompok di sini. Dia katakan, kalau saya gunakan bahasa yang lebih mudah, relevan pagi ini, baiklah kamu ingat 200 orang ini, bagus. Tetapi kalau itulah yang kamu pikir terlalu sedikit, dikatakan, terlalu kecil itu. Jadi bukalah minda lebih besar, dikatakan, karena saya juga mau pakai kamu di tempatan, di lokal, menjadi alat dalam tangan saya untuk membawa kabar keselamatan. Tapi saya juga kan, tapi aku itu Tuhan. Aku juga akan membuat BM kasih karunia terang di mana? Dia katakan bagi bangsa-bangsa. Itu maksudnya bangsa-bangsanya. Berapa bangsa di sini? Kayan, angkat tangan lu semua yang Kayan di sini. Angkat tangan semua yang suku Kayan, angkat tangan. Yang Iban, angkat tangan. Berapa? 1, 2 aja. Tapi ibu oke. Yang Kenya angkat tangan. Berapa Kenya? Oke. Yang lain? Kelabit ada? Alun bawang tidak mau tahu alun bawang ada? Tidak ada. Nah, oke. Tengok di sini berapa bangsa-bangsa di sini? Terlalu kecil, terlalu sedikit. Kalau kita hanya ingat Kayan saja, Kenya saja, Iban saja, Kelabit saja, Tuhan cakap terlalu kecil, terlalu sedikit. Nah, Tuhan walaupun kita kecil, dikatakan, aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau pakai seluruh gereja BM 748 itu, termasuk BM kasih karunia, menjadi pedang yang tajam, menjadi anak panah yang tajam, menjadi terang bagi bangsa-bangsa di luar. Bukan saja di dalam, di luar. Okay? Bukan untuk suku Kayan lagi, bukan untuk orang Iban lagi, tapi untuk bangsa-bangsa yang lain di luar Sarawak. Nah, dia katakan membuat menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya apa? Apa tujuan Tuhan memanggil dia kasih karunia di sini? Pertama, untuk perempuan menjadi berkat di dalam negeri dan juga menjadi berkat di luar negeri. Apa yang perlu dibawa kepada orang di dalam dan di luar? Apa tujuan Tuhan memanggil gereja? Oke, kita baca ya. Boleh kita baca pasal ayat yang ke-6 dari kitab Yesaya yang mulai dari tetapi aku. Oke? Kalau sudah dapat, kita akan baca. Siap? 1, 2, 3 baca. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan memanggil gereja BM untuk membawa kabar keselamatan bukan hanya di Sarawak, tapi juga di mana? Sampai mana? Sampai Ulu Baram. Betul juga. Tapi Alkitab kamu dan saya cakap apa? Seluruh bumi. Nah, ini Tuhan punya cakap. Tuhan memanggil BM kasih karunia untuk menjadi parang yang tajam dan anak panah yang tajam di kalangan kamu sendiri dan juga di Sarawak.
Tapi dia tidak full stop di sana. Dia koma. Wow, Tuhan guna kita di Sarawak. Kalau kita hanya pikir kita Sarawak, Tuhan katakan terlalu sedikit, terlalu kecil. Terlalu kecil, bukan? Terlalu kecil. Dalam bahasa ini, too small. Oke. Nah, dikatakan, tapi saya juga memanggil kamu dengan kasih karunia, bukan hanya menjadi terang bagi tempatan, tapi juga dikatakan untuk bangsa-bangsa yang lain, yang bukan bangsa kamu. Dan kamulah ibarat pedang yang tajam, anak panah yang runcing, untuk bawa keselamatan daripada saya sampai ujung bumi. Aduh, jauh betul ini sudah. Jauh betul ujung bumi ini. Kalau kau pergi Amerika, kau pikir Sarawak lah ujung bumi. Kalau kita di Sarawak, kita pikir di Amerika lah ujung bumi. Maksudnya di sini, ujung bumi maksud di mana-mana bangsa yang belum kenal Tuhan. Kamu dan saya lah yang Tuhan memakai sebagai pedang yang tajam, sebagai anak panah yang runcing untuk membawa kabar keselamatan, baik dalam negeri, baik di luar negara, di mana suku-suku yang belum dengar Injil. SIB ada dan kamu ada hari ini karena ada 3 anak muda pada masa lalu, 3 anak panah yang tajam, 3 parang yang tajam dari Australia datang ke Pulau Borneo ini untuk mau kabar keselamatan. Nah, itu sejarahnya. Kalau tidak, orang kaya tidak akan percaya, orang kaya tidak percaya. Kalau tidak ada juga kita di sini hari ini. Nah, sampai ke ujung bumi, Tuhan memanggil gereja untuk menjadi berkat di dalam, di kalangan kita, dalam negeri kita. Itu perlu dibuat, ya. Tapi juga Tuhan memanggil gereja Tuhan termasuk BM Kasih Karunia juga untuk menjadi terang bagi bangsa di luar Sarawak. Ada pastor, susah itu kami orang ini tidak cukup duit, tapi Tuhan cakap ada duit, kita terlibat. Tuhan tidak pernah cakap karena kita jalan di dalam Tuhan, pastor, kami tidak boleh terlibat karena kami tidak ada duit. Tuhan tidak pernah cakap kamu yang ada duit saja terlibat, yang tak ada duit diam saja. Tidak cakap. Dia tidak sebut tentang duit di sini. Dia katakan saya panggil kamu menjadi berkat dalam dan di luar. Itu saya panggil kamu. Tak ada banyak bicara. Jadi pada hari ini saya mau katakan kepada gereja kita BM Kasih Karunia, dan inilah yang kita beritahu seluruh BM Sarawak. Karena tema kita gereja yang terlibat sama dalam memenangkan, memuridkan dan mengutus. Itu didasar oleh firman Tuhan. Sama juga hari ini, pada pagi ini Tuhan mau memperingatkan kembali BM Kasih Karunia bahwa Tuhan mau pakai kamu di dalam negeri Sarawak untuk bawa Injil keselamatan untuk seluruh Sarawak. Tapi juga Tuhan juga yang mau pakai gereja BM Kasih Karunia di luar Sarawak untuk menjadi pedang yang tajam, anak panah yang runcing kepada bangsa-bangsa yang belum dengar Injil. Dua-dua perlu. Kapal terbang itu kalau hanya terbang di Sarawak saja, tidak dapat pergi ke Kuala Lumpur. Apa guna kapal terbang itu? Kalau hanya kapal terbang di Sarawak hanya boleh terbang Kuching sampai Miri, sudah itu tidak boleh pergi ke KL. Untuk apa kapal terbang jam? Betul tidak? Beli tiket, tunggu-tunggu mau terbang tak dapat. Tak boleh. Kapal terbang itu hanya boleh terbaik bak Sarawak aja, tak boleh terbang jauh. Itu jatuh. Nanti untuk apa kapal terbang ini? Kapal terbang dibuat, dia boleh terbang merata dunia ini. Asia itu boleh terbang ke Korea, dari KL, dari Miri ini, terbang ke Amerika. Boleh.
Boleh terbang antara Sarawak? Boleh. Gereja Tuhan perlu menjadi alat Tuhan dalam negeri Sarawak, dalam negeri Malaysia, tapi juga di luar Malaysia. Karena kita inilah pedang yang tajam Tuhan pakai. Oke. Bagaimana caranya terlibat macam ini? Saya tahu saya dalam negeri Sarawak pada masa ini hanya satu saja misioneri BM daripada 700 lebih anggota BM wujud di bumi ini. Hari ini 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini baru saja satu balik dari Thailand bulan lalu. Itu 27 tahun di JDB Wong. Itu yang terakhir ada. Hanya yang tinggal satu lagi, Doris di Kembora. Satu saja antara 100 lebih anggota, hanya satu saja yang keluar, semua di dalam. Jadi untuk mengharap seluruh kita menjadi missionary di luar memang susah juga. Memang ada yang dipanggil Tuhan. Jadi bagi kita yang tidak dipanggil secara khusus menjadi missionary untuk bawa Injil kepada bangsa-bangsa yang jauh, yang belum kenal Tuhan, seperti Tuhan Sapu datang dulu, memang susah. Setahu saya tidak ada gembala-gembala yang sekolah kitab sekarang pun, kita baru balik dari MITS STL Lawas pun belum ada yang ada hati jauh. Hanya dia ingat Sarawak saja. Tidak salah. Tapi Tuhan juga panggil. Nah, kalau macam itu, apa yang kita boleh buat? Ini kita calang kepada semua kejadian BM Sarawak. Karena kita ini tidak boleh pergi jauh oleh karena banyak keadaan. Yang pertama, kita hanya boleh buat untuk berdoa bagi bangsa-bangsa di Sarawak dan juga di luar Sarawak. Ya. Contohnya begini, masa yang lalu kita ada bantu 5 orang missionary kerjasama dengan Mizoram. Saya dapat laporan daripada mereka kemarin. Gereja kita dari gereja Kayan di Taman Tunku, dia bantu 2 orang, 1,000 satu orang, 700. Dia ambil 2 atau 3 orang. Ini BM Kayan yang di Taman Tunku itu, yang siapa pastor Balan Banda. Saya rasa 3. Oke, dan 1 dari Sibu, dari BM ada 5 nih. Kita mulai bantu mereka melalui doa dan sumbangan mulai bulan 4 tahun lepas. Kemarin kita dapat laporan daripada mereka ada missionary yang dikirim di Myanmar. Sekarang Myanmar ada gempa bumi, tak pernah ada gempa bumi di Myanmar. Ini tanda-tanda masa akan berubah. Ada yang dikirim di Tripura State di India, di Bhutan, di Nepal. Laporan kemarin, oleh karena bantuan gereja Kayan dari Taman Tunku, 3 orang, 1 dari apa ini? Dari Sibu dan 1 dari Lombedian untuk 5 orang, 2 keluarga dari Lombedian untuk 5 orang ini. Kamu tahu berapa terima Tuhan kemarin? Hanya karena dia berdoa membantu. Laporannya saya dapat 1.500 orang yang terima Tuhan dari latar belakang Hindu, Muslim dan orang kafir. Kamu dan saya tidak pergi, tapi kita berdoa dan sambung. Doa apa duit kita? Bolehkah biar kasih kurnia terlibat? Boleh. Apa susah-susah kan kemalah? Nah, kita di sini kita doa beri sumbangan kita, orang lain yang kerja. Saya pun heran. Puji Tuhan. 1.000 kalau tengok BM Sarawak sekarang berapa terima Tuhan tadi? Hampir tidak ada. Karena memang pun ramai orang Kristen di Sarawak. Kau pergi menginjil dulu barat. Siapa mau terima? Orang sudah terima Tuhan sudah. Mana-mana kau pergi di Belanda pun silap-silap dia lagi kuat daripada kita. Apa lagi? Itu salah satu sebab kurang orang terima Tuhan di Sarawak. Karena memang majoriti Sarawak orang Kristen. Nah, dengan sumbangan doa dan derma daripada gereja Kayan, dari Sibu, dari Lombedian untuk 5 missionary. Kamu tahu gereja Mizoram tempoh hari yang pernah datang? Nah, waktu itu kita sama.
Sekarang kita bantu mereka dalam tempo 5 tahun. Hanya tahun lepas saja kita mulai lepas 1.500 orang latar belakang Buddhis, Hindu, Muslim, orang kafir. 1.500 dalam setahun saja ini. Aduh, saya pun terima kasih Tuhan. Oke, di Vietnam ada juga banyak yang terlibat bantu di Vietnam. Ada 22 penginjil orang Kin kita bantu di Vietnam. Mulai 5 tahun lalu, Presiden Pina dan saya dan Stanley Segar pergi melihat tempat ini. Dalam 2 bulan mereka kirim mereka menginjil antara, karena di tanah komunis ini, di Northeast India itu orang demokrasi, tapi kebanyakan orang Muslim, orang Hindu. Di Vietnam ini orang komunis ini, dia percaya dia Buddhis. Lalu kami pergi dalam 2 bulan sudah dikirim pergi ke satu tempat ini di tepi jalan raya tapi kampung juga. Dari dalam 2 bulan di tanah komunis ini 10 yang terima Tuhan. Saya pun memang ketat, tapi kita pergi dengan orang Vietnam yang bawa. Jadi satu keluarga di satu kampung. Lalu kami duduk dan tanya, sejak bila kamu dengar tentang Tuhan Yesus? Baru dalam bulan ini dia kata. Dalam bulan ini hati saya begini. Terus saya balik ke Sarawak. Sejak kecil lah saya dengar tentang Tuhan Yesus ini. Sampai kami pun memang kira-kira bosan juga lah. Hari-hari dengar Tuhan Yesus cakap, doa Tuhan Yesus, pergi lihat Tuhan Yesus. Mereka ini baru 1 bulan ini saja. Saya pun macam tidak percaya. Betul kah? Betul. Dari mana kamu tahu? Dia tunjuk itu penginjil. Ibu ini dengan suami dia yang datang cerita tentang Yesus dengan kami di sini. Tapi sebelum ini kamu ibu apa percaya kamu? Kepercayaan kami adalah Tuhan mata. Saya pun terkejut lagi. Apa ada Tuhan mata? Ada satu gunung di daerah itu di sebelah selatan Vietnam. Gunung. Ada satu dia ada mata besar di atas gunung itu. Apa ini Tuhan? Tuhan mata. Apa nama Tuhan mata? Kaudai dia. Kau dalam bahasa Kaudai. Inilah yang kamu percaya sejak turun pun ya. Kalau kamu susah, kamu panggil Kaudai inilah ya. Tapi kali ini kenapa kamu mau terima Tuhan Yesus? Karena kami dengar ibu ini beritahu tentang, kami dengar macam bagus. Sebab Tuhan Yesus ini dekat. Itulah kami mau percaya dia karena kami dengar dia bagus. Saya diam saja. Aduh, inilah rupanya perlu ada misi macam ini. Kalau tidak, dia pun tidak tahu. Baru saya faham. Rupanya tidak ada orang seperti kita Sarawak ini. Kita pergi Ulu Barat dengan Yesus juga. Datang Miri lagi banyak. Bagaimana Tuhan Yesus saja di Sarawak itu. Tapi di luar Sarawak, lain sudah. Nah, itu sebabnya kita BN perlu juga jadi berkat di Sarawak. Karena kita ini kuat beritahu tentang Tuhan dulu. Itulah Sarawak ini kenal Tuhan ramai. Jadi ada negara lain yang betul-betul rupanya tidak. Bukan karena tidak mau, kadang-kadang kerjaan yang menghalang. Waktu kami ke Vietnam itu mereka cakap, bila kita masuk di kampung jangan cakap ya. Kamu orang jangan cakap orang putih. Ikut saja seperti biasa, seperti orang Vietnam juga lah. Nah begitulah kami masuk. Tapi kita guna pakai orang mereka. Ada 22 yang kita bantu di Vietnam. Mereka ini yang jadi penginjil antara orang Vietnam, antara orang komunis. Jadi berapa kita bantu, ada beberapa daerah break, mereka 22 orang. Kalau 1.000 yang biaya break, 1.000 itu dibagi pada 22 orang. Berapa satu orang? Ini gaji penginjil loh. 22 mereka ini, kalau biaya break 1.000 satu bulan, bagi itu mungkin sekitar 80 ringgit satu orang. Kamu mau pergi jadi penginjil Vietnam, 80 ringgit kita kasih gaji kamu orang. Siapa mau? Kamu beri 500, 5.000 dengan saya pun tidak sama pergi. Bahaya. Nah itu sebabnya, bagaimana contohnya BM kasih boleh terlibat? Doa kita boleh menyumbang dengan seperti kerja lain. Karena kita akan bantu orang mereka. Kalau ada orang tangkap, mereka pun tangkap dia orang sendiri juga. Nah, kita yang beri dari belakang. Nah, lagi selamat. Juga ya
Itu di Kalimantan. Ini berita baik. Ya. Kenapa kita perlu terlibat? Karena kita di Kalimantan kita buat satu pelayanan sekarang One for Bono. Bulan depan saya dengan Presiden Bina akan dijemput khotbah untuk pemimpin Gereja Kemah Indonesia bertemu di Tarakan, Indonesia. Tahun lepas di Bali, kami pun ada di Bali. Dan hari kedua saya akan bicara bagaimana Gereja Tuhan Sabah, Brunei, Indonesia dan Sarawak bergabung satu tenaga untuk menginjil Pulau Borneo ini. Nah, itu akan dibicara di Tarakan bulan depan sesudah Irau Easter bulan 4 yang akan datang ini. Dan sebelum itu kita sudah terlibat di Kalimantan. Ada sekitar 15 gembala penginjil yang dia bantu di Kalimantan. Saya harap dia kesemuanya akan terlibat. Berapa saja kamu akan boleh terlibat masa akan datang. Ada satu, dia orang Yahudi Manado. Dia penginjil disimpan di kampung orang Melayu. Kami orang pergi duduk dengan dia di rumah dia. Dia sewa rumah imam. Di dalam kampung itu imam itu ada satu mungkin rumah dia dua kan. Itu dia sewa. Kami masuk sana berdoa untuk dia. Waktu dia dikirim di sana, saya berhubung dengan dia minggu lepas. Ada banyak orang Muslim dia bersaksi, hanya 8 yang terima Tuhan setakat. 8 orang yang terima Tuhan setakat ini. Ini orang Muslim. 8 orang. Ini yang dibantu oleh gereja dari Mosjaya dan juga dari Brunei. Nah, antara kerja kita di sini, siapa yang dalam beberapa bulan ini menangkan 8 orang Melayu daripada dia Muslim? Katakan, mana ada? Kita orang sama saja ini, malahan lebih kurang. Boleh. Itu sebabnya gereja Tuhan pada masa ini kita mendorong. Berapa kamu memberi? Perlu terlibat. Karena inilah yang Tuhan mau kita berkat, jadi berkat dalam negeri dan luar negara. Jadi waktu saya dengar ini saya pun rasa tidak sia-sia kita punya doa, tidak sia-sia kita punya sumbangan itu. Banyak cerita lain. Tapi ada cerita buruk juga. Buruk begini di Sumatera Selatan. Oleh karena Tuhan juga saya dan beberapa teman sampai di sana. Itu kabar yang baik. Ada satu kampung di Sumatera Selatan. Kita bantu 8 orang di sana. 8 orang, mereka semua ini di kalangan orang Muslim. Nah, di Sumatera lah yang paling keras untuk beritakan Injil dalam dunia ini, selain daripada Afghanistan. Okay? Nah, dari sana ISIS banyak dulu. Waktu kami masuk ke satu kampung, di kampung daerah Pali namanya, suku Abab. Ada satu keluarga sudah terima Tuhan, mereka buat gereja yang besar. Kita sudah bantu sedikit untuk buat tempat rumah gembala tinggal. Karena tempat rumah gembala itu tinggal ya seperti macam tandas sejak rumah besar rumah dia. Lalu kita balik, kita terus beri duit dari pusat supaya orang buat rumah gembala itu dengan baik. Laporan yang saya dengar kemarin dan besok kami ada Zoom meeting dengan Sumatera Barat. Orang masuk pukul dia punya istri, pukul dia suami, trauma kebanyakan sudah. Mereka sekarang ini diambil keluar daripada kuasa ini. Orang masuk rumah tempat dia tinggal di Sumatera Selatan, orang pukul dia, istrinya dan suaminya trauma sekarang. Mereka dikeluar dan mereka ini suku Batak. Lalu diganti dengan satu hamba Tuhan namanya Muhammad Ali. Nah ini nama dia masuk ganti orang ini. Sudah itu orang keluar masuk lagi. Kalau kamu sambung di sini, kami janji kami akan bunuh kamu. Nah sudah itu keluar lagi. Nah inilah cabaran. Itu bukan saya, orang mereka. Hanya kita beri dari sini doa kita dan sumbangan kita. Nah ini laporan. Jadi besok kami ada Zoom meeting untuk dengar laporan semua perkembangan yang baik dan juga yang dicapai ini. Nah, sebagai kesimpulan di sini pada hari ini, saya mendorong gereja kita BM Kasih Kurnia karena memang kasih kurnia adalah kamu ini penuh dengan kasih, penuh dengan karunia. Ya, jadi saya mendorong ke depan ini. Sesudah satu macam ini, kamu orang berdoa. Di mana negara kamu mau terlibat? Di Sumatera Selatan,
barat ada yang kita sudah bantu di sana, tidak banyak. Tapi mereka ini buat kerja betul-betul. Seperti Mizoram itu yang 1.000 lebih itu, kalau kamu pikir kami mau terlibat di Mizoram, kamu beritahu saya. Atau di Vietnam, kamu beritahu saya. Berapa yang kamu mau komit secara gereja, kamu beritahu saya supaya kamu juga terlibat sama. Ya. Kamu tahu dalam negeri Sarawak 748 gereja. Kamu dengar di sini. Daripada 748 setakat ini, saya ini masuk tahun ketiga di perusahaan. Setakat ini 125 gereja saja yang terlibat secara sengaja. 623 saya tidak tahu apa dia buat. 623. Bayangkan itu Baru saja yang 125 saja yang sengaja. Sengaja maksudnya begini. Dia dengar keperluan macam ini, dia terlibat, dia komit dalam jangka panjang. Oke, kami akan beri setiap bulan untuk misi di Sumatera, Vietnam atau 500. Itu saja kami mampu, kami akan komit untuk jangka ini. Hanya 125 gereja saja. Nah, itulah salah satu sebab saya yakin kenapa tema SIB ditahan lagi. Sebenarnya tema ini tahun lepas. Biasanya SIB tiap tahun berubah dia punya tema. Tapi tema ini saya diam saja karena saya tahu fakta, saya diam presidennya. Saya akan tidak pernah terjadi, saya akan tahan lagi ini tema. Saya tahu sebabnya karena ramai gereja tidak jadi berkat di dalam, hanya berkat antara sendiri saja, tapi tidak dengan orang lain. Jadi tema ini ditahan memberi gambaran bahwa 623 itu belum buat keputusan terlibat. Kalau kita betul dalam SPM ini gagal betul-betul, tak lulus. Jadi itulah dengan Tuhan buka jalan, saya ada di sini mendengar firman Tuhan. Hari ini kiranya kamu akan berdoa. Ya, berapa saja kamu dapat komit? Ada gereja yang komit 1.000 satu bulan untuk terlibat dalam misi Tuhan. Ada yang 500, itu saya kami mampu, dia komit. Ada yang komit, contohnya 300, tapi dalam jangka panjang. Begitu saja. 125 gereja saja dalam BM Sarawak. Kamu dengar kabar yang baik tadi, ini karena gara-gara macam itu. Ada juga yang pribadi, ada bapak keluarga yang saya tahu dari sebelah barat. Ada satu bapak, anak, bila saya dengar kamu cakap itu, hati saya tergerak. Kami orang ini banyak sawit. Kami memang ada duit terbelah, tapi tidak juga hati. Kami orang kaya, bagus juga kami terlibat dalam hal bantu macam ini. Boleh, itu lagi bagus bapak, Satu kali saya pergi ke Antara Penang. 1 tahun sudah, nanti kalau kami sudah kumpul duit, saya akan beritahu kamu. Jadi sudah itu, lost contact sudah kami luar. Saya pun tidak fikir sudah. Saya pergi ke Penang, sudah itu saya singgah di satu kedai kopi di Barang sana. Sudah itu, saya tengok, siapa yang datang ini? Itu bapak. Semalam saya mimpi tentang kamu, pastor. Saya datang sini bukan mau jumpa kamu. Saya pun heran juga. Semalam saya mimpi tentang kamu. Jadi sudah dekat. Kami keluarga sudah kumpul 10.000 sudah dekat. Boleh kalau macam itu. Oke. Nah, mereka ini yang bantu di Mizoram ini. Ini keluarga saya ini. Cakap boleh tahan juga ini bapak. Dia orang tua dia, tapi saya tengok semangat dia rupanya. Ini bapak memang veteran punya hati yang kuat. Nah, saya sudah post ini dengan dia, hanya dia dalam bahasa Inggris saja. Saya telah apa kayak ini dia kata. Itu cara dia anak dia baca untuk dia. Okay? Nah ini kesaksian yang memang sangat mendorong. Dan saya harap kerja kita biar kesempurna, kamu orang berdoa. Tapi kalau dari sudut Tuhan panggil gereja untuk menjadi berkat dalam negeri dan luar negeri. Menjadi terang dalaman, juga terang di luar. Jadi dengan itu,
Apakah kamu mau jadi gereja yang terlibat sama, memenangkan, memuridkan dan mengutus? Hari ini kamu dengar, kamu orang berdoa. Aduh, susah juga ini sudah kita orang tidak duit. Setahu saya, itulah maksud Tuhan dengan gereja. Tuhan, the mission of the church is mission. Itu kata. Bulan depan ada kebaktian Irawista. Kenapa ada kebaktian Irawista? Beritahu saya. Kamu paham apa sebenarnya Irawista itu? Ada Paskah kan? Kamu orang ada di sini kan, Kepala? Ada kebaktian ini. Apa tujuan Paskah sebenarnya? Kalau gereja biar merayakan Paskah dengan baik, berarti kita beri sokongan yang sangat kuat dengan misi itu. Karena Paskah itu ialah Tuhan bangkit. Sudah dia bangkit, apa dia kata? Sudah dia bangkit, apa dia suruh buat? Apa dia suruh buat? Dia suruh pergi mana? Diberitakan Injil. Kalau kita merayakan Paskah tidak terlibat dalam misi Tuhan, kita ini tipu diri sendiri. Tuhan kata begini, ini kamu orang mau raya-raya saja, macam raya gawai saja, raya ini mau raya-raya ini ya, raya-raya lah hari ini. Tuhan kata kamu meraya kebangkitan saya, kalau sampai meraya saja, saya tidak suka. Karena waktu saya bangkit bukan sampai di sana. Karena waktu saya bangkitlah, kamu patut lebih semangat. Karena saya hidup. Kalau saya mati, patutlah kamu tidak perlu terlibat karena saya mati. Patut kamu diam. Karena untuk apa? Mau beritahu bos yang mati? Kalau kita ada orang yang menjadi ketua kita kan dia anggap dia boleh bos besar, tapi bila dia gaduh dengan orang dia kalah mati. Kita pun tidak mau kasih berita dia. Ini apa lah negara ini? Tapi Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Itu sebabnya ada Paskah. Dan Paskah itu perlu berakhir dengan apa? Pemberitaan Injil. Di mana? Seluruh dunia. Ini seluruh dunia sudah. Dengar Bapak Ibu. Itu cakap dari pusat. Dari ketua misi tidak. Tuhan Allah punya cakap itu. So dengan itu saya sangat berharap mulai dari hari ini ke depan kita akan berdoa, Tuhan kami mau terlibat. Apakah dengan One for Borneo, apa di Sumatera, apa di Cambodia, apakah di North East India, apakah Vietnam, kamu pilih mana hati gerak kamu terbuka. Pastor kami hanya mampu beri 10 sen satu bulan. Silakan 10 sen darat 12 bulan. Oke, silakan. Kalau itu saja kamu boleh beri, tidak apa. Yang penting terlibat. Berapa jumlah kita beri itu tidak, saya kira yang penting terlibat. Terakhir sekali saya ada di Lokelang. Waktu itu sebelum saya pergi gereja di daerah Lokelang, Tuhan apa? Pastor kami tidak boleh terlibat, kata ketua daerah. Kenapa? Kami tidak ada duit. Satu kali saya khotbah di Lokelang, saya cakap begini. Siapa yang di sini seumur hidupnya hanya 20 sen saja dia punya jumlah duit? Angkat tangan. 20 sen saja. Tidak ada. Kamu ini semua pernah kan? Ya. Siapa antara kamu di sini hanya 20 sen saja yang kamu punya duit? Angkat tangan. Tidak ada, semua ada ketawa. Kamu tahu dalam Alkitab ada satu janda 20 sen saja duit. Yang 20 sen itu pun dia beri aja kan? Berarti kamu ini semua kaya daripada janda miskin ini. Betul pastor ya, sudah itu terlibat sudah mereka sudah. Saya pun lebih banyak duit saya, tidak 20 sen saja. Mungkin ada 1.000 sebulan duit saya. Itu pun ya. Jadi begini. Kalau kita mengerti tujuan gereja itu menurut Tuhan, kita mau terlibat. Karena itulah maksud kita ada. Tujuan kamu orang berkumpul sini tiap hari Ahad untuk apa? Untuk menguatkan iman kita, keluar menjadi berkat dalam negeri dan di luar. Itu saja. Okay? So dengan itu saya akan berdoa untuk gereja kita BM Kasih Kurnia hari ini. Karena kalau kamu mau tahu lebih banyak, tapi kalau kita mau cakap nanti kalau banyak juga.
Tapi itulah keperluan untuk terlibat memang terbuka luas. Mari kita berdiri. Saya akan berdoa untuk gereja kita biar kasih sesuai dengan kasih karunia nama gereja kita ini. Saya sangat percaya dengan kasih karunia Tuhan juga kamu akan respon menjadi alat Tuhan, parang yang tajam, anak panah yang runcing untuk di dalam negeri dan luar negara masa yang akan datang. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kami adalah hamba Tuhan. Gerejamu adalah hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai seperti pedang yang tajam, seperti anak panah yang tajam di dalam tangan Tuhan. Kami gerejamu dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, seperti pedang yang tajam, anak panah yang tajam dalam membawa kabar keselamatan di kalangan kami dalam negeri Sarawak dan juga di luar negeri Sarawak. Kami telah dengar perkara yang baik sudah berlaku dengan penglibatan kami di dalam dan di luar pada masa yang lalu. Kami mengucap syukur pada semua gereja yang telah terlibat secara sengaja. Berkatilah mereka, dan saya juga berdoa bagi gereja BIM Kasih Karunia. Dan waktu mereka dengar firman Tuhan pada hari ini, Tuhan, inilah gerejamu, inilah anak-anakmu. Engkau telah memanggil mereka dengan kasih-Mu, Engkau telah menyelamatkan mereka dengan kasih karunia-Mu untuk menjadi berkat di dalam negeri Sarawak dan juga di luar Sarawak. Dengan itu Tuhanlah yang berbicara kepada mereka, kepada pemimpin gereja BIM Kasih Karunia. Berkati hidup mereka semua, berkati anak, berkati pekerjaan, supaya gereja ini akan terus menjadi terang bagi negeri Sarawak dan juga bagi luar Sarawak masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor atas satu firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu tentang dorongan kepada bangsa-bangsa lain itu dalam Yesaya 9 ayat 1 hingga 6. Mungkin selama inilah kita di kasih dunia terlalu memandang ke depan, kan? Kita tidak ingat apa yang ditulis di situ. Nah, itu visi kita, Markus 16 ayat 15. Mungkin kita selama ini terlepas pandang di visi di kasih karunia. Bukan saya, bukan lama sudah visi kita itu. Gereja untuk setiap suku dan Injil untuk setiap bangsa. Misi kita itu menjadi utusan Kristuslah untuk melaksanakan mandat agung Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh untuk mengadakan perubahan dalam segala aspek kehidupan, terutama membawa berita baik, keselamatan dan hidup berkah bagi semua orang. Itulah misi dan visi kita. Saya juga mungkinlah selepas penyampaian firman Tuhan oleh hambanya, mungkin kita akan mengadakan satu